Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Fitrah di pembelajaran TOEFL kita. Hari ini kita akan kembali membahas salah satu skill dalam TOEFL ya, salah satu apa yang diujikan dalam TOEFL ya, dalam structure. Kita akan mulai pembahasannya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Ada ini general strategies ya, strategi umum dalam mengerjakan tes TOEFL. Yang pertama, ini kita bicara tentang paper TOEFL test ya. Yang pertama, be familiar with the directions. Jadi kita itu harus kenal dengan apa tuh perintah-perintah yang ada dalam tes TOEFL-nya ya. Jadi petunjuk-petunjuknya disuruh apa gitu. Karena basically they are the same. Mereka itu sama aja. The directions on every TOEFL test are the same. Jadi mereka itu sama. So it's not necessary to spend time reading the directions. Jadi nggak perlu menghabiskan waktu untuk membaca petunjuknya when you take the test. Ketika kita tes, you should be completely familiar with the directions before the day of the test. Kita harus pahami, kita harus kenal, kita harus familiar dengan petunjuknya sebelum tes, sebelum hari tes. Yang kedua, begin with questions 1 through 15. Jadi dalam structure itu kan ada dua jenis tes ya, ada dua jenis hal yang dites, yang diujikan. Dalam structure itu ada dua hal yang diujikan. Yang pertama yaitu completing sentence. Nomor satu, soalnya itu ada 40 soal. Nomor 1 sampai 15 itu adalah completing sentence, melengkapi kalimat. Nah, melengkapi kalimat ini kita biasanya gini, dalam tes TOEFL itu strukturnya itu kalimatnya nomor 1 sampai nomor 5 paling gampang. Jadi graded ya, gradually increase the difficulty. Kesulitannya tuh tambah lama tambah tambah susah. Yang paling pertama berarti paling gampang gitu ya. Anticipate that question 1 through 5 will be the easiest. Pertanyaan 1 sampai 5 itu biasanya paling gampang ya. Lalu question 11 through 15 will be the most difficult. Yang paling susah adalah nomor 11 sampai 15. Do not spend too much time on question 11 through 15. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu di pertanyaan 11 sampai 15 karena itu memang yang paling susah. Ya, there will be easier questions that come later. Nanti setelah 15 ada yang lebih gampang lagi. Jadi setelah 1 sampai 15, satu paling gampang, 15 paling susah. Nanti nomor 16 tuh gampang, paling gampang lagi gitu. Ya. Continue with question 16 through 40. Lanjutkan ke pertanyaan 16 sampai 40. Sekali lagi, untuk bagian kedua, structure itu soalnya ada 40. Anticipate that question 16 through 20 will be the easiest. 16 sampai 20 paling gampang. 36 to 40 is the most difficult. Paling susah 36 sampai 40. Sama seperti yang tadi. Don't spend too much time on question 36 to 40. Jangan menghabiskan banyak waktu di pertanyaan 36 sampai 40. Okay, if you have time, return to questions 11 through 15. Kalau masih ada waktu, kita bisa kembali ke pertanyaan 11 sampai 15. You should spend extra time on question 11 through 15 only after you spend all the time that you want on the easier question that follow. Jadi, kita habiskan waktu lebih banyak di sini hanya kalau kita sudah mengerjakan yang gampang-gampang. Ya. Jadi kalau masih ada waktu sisa, baru nih kita fokus di nomor 11 sampai 15. Guess to complete the section before time is up. Ini salah satu trik ya dalam mengerjakan tes TOEFL. Jadi triknya adalah guess. Guessing itu artinya menebak. Guess to complete the section before time is up. Jadi tebak aja tuh jawabannya kalau masih ada waktu dan kita udah blank. Jadi ini salah satu trik biar dapat nilainya bagus. Yaitu kita menebak. Karena apa? There is no penalty for guessing. Nggak ada penalty for guessing. Ketika kita menebak dan tebakan kita salah, ya udah salah. Nilainya emang nggak ada. Tapi kalau benar ya dapat nilai gitu. Jadi nggak ada nilai minus gitu ya. Nggak ada nilai minus karena nebak-nebak. Oke, lanjut. General strategiesnya sudah. Sekarang kita masuk ke skill yang pertama. Structure questions. Jadi sekali lagi, dalam TOEFL itu ada soal. Dua jenis soal di dalam tes bagian kedua. Yang nomor 1 sampai 15 itu adalah melengkapi kalimat. Nomor 16 sampai nomor 40 itu adalah menemukan kesalahan dalam kalimat atau finding mistake. Nah, ini contohnya ya, contoh yang pertama. A camel bla 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 30 gallons of water in 10 minutes. Seekor onta titik-titik 30 galon air dalam 10 menit. Oke. Nah, di sini kita itu diminta untuk melengkapi kalimat ini.
Jadi di antara pilihan A, B, C, D, mana yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini? Oke. Nah, di contoh ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A, can drink. Ya, seekor onta bisa minum 30 galon air dalam 10 menit. Oke, kenapa jawabannya yang A? Nah, nanti kita akan pelajari itu. Karena ya sebenarnya di sini yang diperlukan adalah kata kerja. Kenapa? Karena di sini sudah ada subjek, kita perlu kata kerjanya. Ya, sama seperti video yang kemarin. Jadi inti dari pelajaran structure, inti dari grammar bahasa Inggris itu adalah di kalimat. Kita harus pahami mana subjeknya, mana verbnya, mana subjek, mana kata kerja. Saya itu kalau mengerjakan tes TOEFL, pasti yang saya cari itu subjek sama verbnya dulu. Ya, karena banyak sekali dalam tes-tes TOEFL itu, soal-soalnya itu masalahnya ada di subjek dan verb. Kadang subjeknya ada, verbnya nggak ada. Ada subjek, verbnya nggak ada. Nggak ada subjek, verbnya ada. Gitu ya, ganti-ganti aja tuh. Kadang subjeknya dengan verbnya bermasalah di ininya, apa namanya, agreementnya. Ya, nah, jadi banyak permasalahannya ada di subjek dan verb. Kenapa? Karena yaitu tadi inti dari sebuah kalimat adalah di subjek dan verbnya. Oke, kayak di kalimat ini belum ada verbnya, subjek sudah ada, ya berarti untuk melengkapinya kita butuh verb. Dan apa yang bisa digunakan sebagai verb? Nah, kemarin sudah kita bahas ya, bisa menggunakan to be atau action. Ya, ini kalau kita bahas lebih detail lagi, kenapa yang B nggak bisa? Ya, karena yang B itu ada pronoun, ya, a camel, lalu ada it. Maksudnya it di sini siapa? Maksudnya kan camel. Ya, maksudnya itu ada si camel. Kalau misalkan nggak ada it, berarti betul. Tapi kalau ditambahin it jadi double subject ya. Ya, udah ada camel diganti pakai it juga, jadi double. Lalu kenapa yang C nggak bisa a large drink of? Nah, ini nggak lengkap ya. A camel a large drink of 30 gallons. Ini bukan bukan kata kerja. Oke, okay? A large drink of itu bukan kata kerja. Jadi drink itu kan artinya bisa minum, bisa minuman. Nah, kalau bisa minuman, ya, ini juga sama, minuman. Jadi bukan kata kerja tapi kata benda. Karena itu bukanlah C atau D atau B. Yang betul adalah yang A. Oke, okay. Gitu ya. Nah, sekarang uh, apa nih? Procedures for the structured questions. Pertama, ketika kita mengerjakan tes TOEFL, pertama adalah study the sentence, pelajari kalimatnya. Your purpose is to determine what is needed to complete the sentence. Jadi tujuan kita mempelajari kalimat adalah untuk menentukan apa yang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat tersebut dengan benar. Then study each answer based on how well it completes the sentence. Setelah kita menentukan tujuan, kita butuh apa nih untuk melengkapinya. Lalu setelah itu baru kita study each answer based on how well it completes the sentence. Kita pelajari opsi pilihannya. Kayak tadi ini kan, kita udah tahu nih, oh ini sudah ada subjek, belum ada verb. Nah, baru setelah itu kita pelajari A, B, C, D-nya. Mana yang sebagai verb? Nah, gitu ya. Mana nih dari 4 pilihan ini yang verb? Mana dari 4 pilihan ini yang kata kerja? Ya, gitu ya. Jadi setelah tahu apa yang dibutuhkan, lalu kita lihat opsinya. Yang ketiga, do not try to eliminate incorrect answers by looking only at the answer. Jangan mencoba untuk menghilangkan pilihan jawaban yang salah hanya dengan melihat jawabannya saja. Artinya tanpa melihat soal. Langsung ketika mengerjakan langsung melihat pilihannya A, B, C, D. Mana yang salah A, B, C, D? Ya nggak bisa. Karena kita nggak tahu mana yang dibutuhkan untuk melengkapi soalnya. Gitu ya. Itu 3 prosedurnya. Sekarang kita baru masuk ke materi. Jadi kalimat itu ada sebelum kita masuk kalimat mungkin ya kita harus pahami dulu. Ya, sebentar. Ya, yang kemarin ya. Kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan, jadi gini, ada yang namanya sentence ya, ada yang namanya sentence atau kalimat. Kalau kemarin kan kita udah tahu ya kalimat itu ada subjek ada verb. Nah, sekarang nih selain sentence ada istilah-istilah lain yang perlu dipahami. Bentar, ini diam saja dulu. Oke, ada istilah-istilah yang perlu dipahami dalam
structure. Yang pertama, pahami ini nih, ini dasar. Paling gampang gini. Ada letter, ada word, ada phrase, dan ada clause. Ya. Jadi ada letter, word, phrase, and clause. Letter itu huruf. Ya, huruf itu apa? Ya, alfabet A, B, sampai Z. Ya, ini A sampai Z. A, B, C, D, E, F, Z, E, F, Z. A sampai Z. Word itu apa? Word itu adalah kata kalau dalam artinya. Ya, artinya word ya kata. Tapi by definition, definisi kata itu apa? Definisi kata adalah kumpulan huruf yang memiliki arti. Ya, ini kalau ditulis nggak cukup nih. Kumpulan huruf yang memiliki arti. Oke, oke, kita coba ketik ya. Jadi word itu adalah kumpulan huruf yang memiliki arti. Nah, itu adalah word. Lalu ada phrase. Kalau phrase itu apa? Kalau phrase itu adalah kumpulan kata tanpa subjek dan verb. Oke. Kalau klausa itu apa? Sama, kumpulan kata juga. Sama kayak phrase. Cuma bedanya adalah kumpulan kata yang memiliki subjek dan verb. Itu disebut clause. Tuh. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi phrase itu adalah kumpulan kata tanpa subjek dan verb, sedangkan clause adalah kumpulan kata yang memiliki subjek dan verb. Nah, ini perlu dipahami nih, ini apa namanya ya, kata-kata atau terminologi yang sering kita gunakan dalam pelajaran bahasa Inggris. Terutama ini, phrase dengan clause. Phrase dan clause ini harus dipahami. Contohnya gimana? Ya kalau contoh ya letter sih udah tahu ya alfabet. Kalau word itu ya contoh kata itu apa sih? Ya ini word terdiri dari 4 huruf W O R D. Kumpulan huruf yang memiliki arti 4 huruf kan W O R D dan artinya apa? Artinya kata. Tapi ada juga sih word yang cuma 1 huruf, misalkan kata I kan artinya saya, cuma 1 huruf. Tadi bisa dikategorikan sebagai word. Lalu ada phrase. Phrase itu kumpulan kata tanpa subjek dan verb. Kumpulan kata itu maksudnya lebih dari 1 ya. Contoh misalkan on the table, misalnya on the table. Nah, ini kan berapa kata nih? 1, 2, 3. 3 kata. Nah, dari 3 kata ini namanya phrase, frase. Kenapa disebut phrase? Karena nggak ada fungsi subjek dan verb di sini. Coba, on the table subjeknya siapa? Nggak ada. Verbnya apa? Nggak ada juga. Maka ini disebut phrase. Beda dengan clause. Clause itu adalah kumpulan kata yang memiliki subjek dan verb. Misalkan, ada kata-kata the book is on the table. The book is on the table. Ya, bukunya ada di atas meja. Nah, ini kumpulan kata kan? Kumpulan kata. Ada berapa kata? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata. Ada subjeknya nggak? Ada, yaitu the book. The book itu adalah subjeknya. Ada verbnya nggak? Ada, yaitu is. Ini adalah verb. Nah, kalau ada seperti kayak ini, ada subjek, ada verb, maka ini disebut sebagai clause. Nah, ya. Jadi apa dong bedanya clause dengan sentence? Nah, bedanya clause dengan sentence adalah kalau menurut saya ini yang saya pahami, kalau sentence itu yang namanya kalimat itu adalah kumpulan kata yang memiliki subjek dan verb, tapi dia diawali dengan huruf besar dan diakhiri huruf kecil. Ya, diawali huruf besar dan diakhiri huruf kecil. Diakhiri dengan titik, sorry. Diakhiri dengan titik. Itu namanya kalimat. Tapi kalau clause itu nggak harus diawali huruf besar, karena clause itu bisa jadi ada di tengah posisinya. Gitu ya. Kalau sentence kan pasti dari awal. Namanya kalimat itu pasti ada awal. Tapi kalau clause itu bisa jadi posisinya di tengah. Nah, nanti akan kita banyak temukan nih klausa-klausa dalam sebuah kalimat. Ya, nanti biar nanti akan lebih paham lah insya Allah ya, akan lebih paham.
mana yang disebut dengan phrase, mana yang disebut sebagai clause. Kita akan ada latihannya juga. Oke, itu yang pertama. Nah, jadi di materi kita hari ini adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Kalimat yang memiliki satu klausa. Artinya di kalimat itu cuma ada satu subjek sama satu verb gitu ya. Clause itu kan subjek verb. Contoh di sini, ini secara umum ya. Jadi ini ada banyak skillnya nih tentang one clause. Yang pertama, skill pertama kita harus yakin di kalimat itu ada subjek dan verbnya. Be sure the sentence has a subject and a verb. Pastikan di kalimat itu ada subjek dan verbnya. Jadi contoh di kalimat ini, titik-titik was back up for miles on the freeway. Titik-titik was back up for miles on the freeway. Kalau kita teliti, ingat kan tadi ada 3 hal ya. Pertama, lihat kalimatnya untuk memahami, pelajari kalimatnya untuk memahami tujuan kita. Nah, ini tujuan kita apa nih? Melengkapi kalimat ini dengan subjek. Nah, karena kita lihat yang bisa jadi subjek apa kemarin? Cuman ada 2, yaitu kalau enggak kata benda, yaitu kata ganti. Ya kan? Masih ingat nggak materi yang kemarin? Ya. Jadi kalau ini kita kembali lagi nih, ya. Yang bisa jadi subjek itu kalau nggak kata benda, kata ganti. Oke. Jadi kita lihat lagi di sini. Di sini itu sudah ada subjek atau belum? Belum ada. Kata kerja sudah ada? Sudah ada ya. Was back up ini kata kerja nih. Back up. Berarti kita perlu subjek untuk melengkapi kalimat ini. Berarti kita perlu kata benda atau kata ganti, gitu kan? Yesterday bukan kata kerja, bukan kata ganti dan bukan kata benda. In the morning ini ada preposisi in the morning. Berarti ini objek nih, ya. In ada the morning. Berarti object of preposition. Kan ya, bukan ini. Traffic. Nah, ini traffic ini kata benda nih. Cars juga kata benda, ya kan? Ini ada 2 pilihan berarti. Kalau nggak C, D. Kita lihat lagi kalimatnya. Oh, di sini pakainya was. Kalau pakai was berarti bendanya tunggal. Ya, kalau was berarti tunggal. Kita lihat, berarti pilihan yang paling tepat adalah C. Traffic. Nggak bisa cars. Kenapa? Karena cars lebih dari 1 ada S-nya. Kalau lebih dari 1 nggak pakai was, tapi pakainya were. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi seperti itu cara kita menganalisa kalimat untuk menemukan kata yang tepat untuk melengkapinya, gitu ya. Jadi kita lihat dulu kalimatnya, apa yang dibutuhkan di sini, butuh subjek kah atau butuh verb kah, yang saya bilang sebelumnya ya. Jadi saya kalau tes itu, kalau mengerjakan tes TOEFL pasti saya lihat subjek verbnya dulu. Subjeknya ada nggak, verbnya ada nggak, gitu. Itu pasti saya cek duluan. Kalau ada dua-duanya, nah masalahnya di mana nih? Apa agreementnya kah atau apanya? Nah, tetap di subjek verb. Kalau subjeknya nggak ada, ya berarti tinggal kita lihat pilihan mana yang bisa menjadi subjek. Kalau verbnya nggak ada, ya berarti kita lihat pilihan mana yang bisa dijadikan verb. Oke, gitu ya. Nah, kalimat yang kedua, engineers titik-titik for work on the new space program. Contoh kedua ya, engineers from bla 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 for work on the new space program. Kita lihat, sudah ada subjeknya kah? Sudah, yaitu engineers, para insinyur. Dan ini lebih dari 1, pakai S, engineers. Subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada belum? Nah, di sini for work kata kerja bukan? Bukan ya, karena ada for-nya berarti work di sini bukan kata kerja tapi kata benda. Work karena ada preposisi. On the new space program di sini bukan kata kerja. Ya, ini adalah object of preposition. Prepositional phrase disebutnya. Nah, karena belum ada kata kerja, berarti pilihan mana di antara A, B, C, D ini yang merupakan kata kerja yang dibutuhkan ya untuk melengkapi kalimat. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, are needed, dibutuhkan. Engineers are needed, dibutuhkan. Oke, bukan necessary, bukan hopefully, bukan next month, karena A, C, D ini bukan kata kerja. Begitu caranya. Oke. Nah, ini masih ada satu lagi. Nah, satu lagi, the boy titik-titik going to the movies with a friend. Ada subjeknya? Ada, yaitu the boy. Ada verbnya? Kayaknya sih ada. Ini going apa nih? Oh iya, going itu kata kerja ya. Tapi kok dia ada ing-nya? Nah, ingat ya, kata kerja itu kalau ada ing-nya berarti dia butuh to be di depannya. Kalau kemarin saya bilang kan,
dalam simple present, simple past, kita lihat lagi. Simple present, simple past, kan verbnya harus pilih salah satu kan. Kalau mau pakai to be aja. Pakai action aja. Gitu kan? Itu kalau simple present. Kalau digabungkan antara to be dengan action, itu namanya bukan simple lagi, tapi sudah continuous. Ada kalimatnya, polanya continuous ada, yaitu to be dan action digabungkan. To be sama action digabung. Nah, kuncinya adalah kalau to be sama action digabung, actionnya harus menjadi ing. Nggak boleh bilangnya I am eat, ya nggak boleh I am eat, you are drink, nggak boleh. Tapi actionnya harus ditambahin ing. Jadi I am eating, you are drinking, they were running. Nah itu harus ing, gitu ya. Itu kalau menggabungkan to be dengan action, maka actionnya harus berubah jadi ing. Oke, sekali lagi itu masuknya sudah ke continuous. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada the boy, lalu ada going. Berarti kita butuh apa? Butuh to be, ya. Kita lihatlah mana yang ada to be-nya. Oh, ini ada nih to be-nya. Ada is. Iya, ada sih, tapi di sini kan ada he. Udah ada the boy ditambahin he. Nah, ini double subject. Nggak bisa yang A. Sama yang B juga ditambahin he juga nggak bisa. Nah, yang C nggak ada he-nya nih, nggak ada subjeknya. Tambahin is. Tapi ada ing-nya juga. Ya, relaxing. Ya, berarti double continuousnya double, going sama relaxing, nggak bisa ya. Jadi pilihan paling tepat adalah yang D, will be. Loh, kok nggak ada is, mr, was, were? Nah, itu bentuk is, mr, was, were bentuk dasarnya adalah be. Oke, disebut to be. Nah, bentuk dasarnya adalah be, ya. Be going. Nah, bentuk ya, be going. Be ini muncul kalau ada will nih. Will ditambahin bentuk dasar, will be going. The boy will be going to the movies with a friend. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Loh, will itu apa? Will itu namanya kata kerja tambahan, auxiliary verb, ya. Nanti ada pembahasannya sendiri. Tapi intinya adalah kalimat ini membutuhkan to be karena di sini sudah ada ing. Oke, yang paling tepat adalah yang D, will be going. Right. Nah, itu yang kita pelajari di hari ini. Jadi, sentence in English must have at least one subject and one verb. Kalimat dalam bahasa Inggris itu paling tidak ya harus punya satu subjek dan satu verb. Nggak boleh nggak ada subjeknya atau nggak ada verbnya. Sekali lagi, kecuali kalimat perintah ya, nggak ada subjek boleh. Oke, nah sekarang kita coba latihan. Oke, ini ada berapa nih? 10 nomor, tapi nomor 1 dan 2 sudah jadi contoh. Apa yang kita kerjakan di sini, di latihan pertama ini, kita mencoba untuk mengidentifikasi kalimat itu betul atau salah. Kalau betul pakai C, correct. Kalau salah pakai I, incorrect. C, correct. I, incorrect. Betul dan salah. Nomor 1 berarti salah kalimatnya. Kenapa? Karena sudah ada I, incorrect. Last week, when fishing for trout at the nearby mountain lake. Minggu lalu pergi mancing ya ikan trout di pegunungan, di apa namanya, danau ya, danau di dekat pegunungan. Nah, coba lihat sini, kita cek sekali lagi, subjeknya ada nggak ada. Jadi kalimat ini salah karena nggak ada subjeknya nggak ada, tiba-tiba verb when. Kalau begitu berarti salah. Kalau mau betul ya tambahin subjek, misalkan last week I went, atau he went, atau she went, atau I we did lah, pilih salah satu ya. Atau boleh nama juga, misalkan Tony went. Nah, ada subjeknya ya. Untuk melengkapi kalimat itu butuh subjek. Jadi kalimat nomor 1 salah karena nggak ada subjek. Kalimat nomor 2 betul, correct. Kalau betul berarti ada subjek, ada verb. Mana subjeknya? Schedule of the days events. Subjeknya adalah event ya. Sorry, schedule of the days event. Schedule-nya ya, schedule can be obtained. Nah, jadi schedule-nya bisa didapatkan. Ini subjeknya, ini verbnya. Berarti kalimat ini lengkap, punya subjek verb. Oke, bagaimana dengan nomor 3 dan sampai nomor 10? Silakan, ini videonya di pause dulu, dikerjakan dulu, baru nanti kita discuss jawabannya. Oke, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah, kita lihat subjeknya a job, verbnya
nggak ada. Jadi kalimat ini salah atau incorrect karena tidak ada verbnya. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Nggak ada verbnya ya. Kalau mau betul gimana ya, tambahin verb. Tambahin verbnya di mana? Nah, kalau mau betul ya tambahin verb. Misalkan a job on the day shift, on the night shift, at the plant, berarti karena a job lakinya di sini is available, baru betul. Berarti ini incorrect ya. Nomor ini incorrect. Nomor 4. The new computer program has provides a variety of helpful application. Ini kita coret, sorry. Ini subjeknya ya, ini subjek, ini verb. The new computer program adalah subjeknya. Has provides adalah verbnya. Karin aja verbnya ya. Cuma verbnya di sini salah. Karena pakai has harusnya pakai verb 3. Has provided. Ya, has provided. Berarti ini incorrect. Oke. Lalu nomor 5, the box can be opened only with a special screwdriver. Subjeknya adalah the box. Nah, can be opened adalah verbnya. Kalimat ini betul. Subjeknya the box, lalu verbnya can be opened, bisa dibuka. Nomor 6, the assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Nah, ini kalimatnya salah. Kenapa salah? Karena dia double subject. Lihat sini. Di sini ada subjek, di assigned text for history class, lalu ditambahin lagi it, double subject. Lalu verbnya mana? Verbnya adalah contains. Oke, ini double subject ya. Salah ini. Nomor 7, the papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Ini correct. Kita lihat. Kenapa correct? Subjeknya apa? The papers. Ya, walaupun ini jadi subjek semua nih. The papers in the waste basket itu subjek. Tapi inti subjeknya adalah the papers. Lalu verbnya ada. Should be emptied. Ini verb. Ya, verbnya kita lingkari ya. Should be emptied. Oke. Berarti ini correct. Oke, nomor, kita scroll dulu. Nomor 8, departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Ini kalimatnya salah, incorrect, karena tidak ada subjek. Nggak ada subjek. Ini ada subjeknya, departure. Ini subjek. Nggak ada verbnya. In the middle of the harbor. Departure. Ya, boleh tambahkan is. The departure is before dawn. Tambahin is baru betul ya. Jadi ini tambahin is baru betul. Nomor 9, yesterday found an interesting article on pollution. Ini salah, incorrect. Kenapa? Karena nggak ada subjek. Cuman ada verb found, menemukan. Ya, tambahin subjek kalau mau betulin ya. Jadi yesterday, I found, atau he found. Nomor 10, the new machine is processes 50% more than the previous machine. Ini salah. Kenapa salah? Lihat, subjeknya ada? Ada, the new machine. Verbnya ada? Ada, is processes. Tapi lihat, verbnya kan tadi saya bilang, kalau ada to be sama action, maka harus menggunakan ing verbnya. Jadi is processing. Ya, is processing. Atau kalau mau pakai processes, ya isnya hilangin. Kan pilih salah satu, to be atau action. Ya, sekali lagi, salah karena dia menggabungkan to be dan action, tapi actionnya nggak dijadiin ing. Cara betulinnya gimana? Betulinnya ada dua macam. Bisa prosesnya ditambahin ing, processing, atau isnya dihilangin aja. The new machine processes. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah materi kita untuk yang pertama. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa di dalam sebuah kalimat itu harus ada subjek dan verb, dan subjek dan verbnya sudah kita bahas sebelumnya. Apa yang bisa jadi subjek, apa yang bisa jadi verb. Mungkin ini saja materi untuk di video kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau masih belum bisa dipahami, ya nanti akan kita discuss lagi di Zoom kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again on the next video.